Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Misbahuddin Nur di acara program Maros TV, di acara podcast Dialektika Warung Kopi. Dan pada kesempatan malam berbagi ini, tentu kita masih berada di salah satu warkop andalan kita, Warkop Ces, yang punya owner andalan ini, Bung Ilham. Terima kasih atas fasilitasnya. Baik, pemirsa Maros TV dimanapun berada, pada kesempatan berbahagia ini kita kedatangan salah satu teman diskusi kita, cukup hangat juga di mata publik terkhusus Kabupaten Maros. Apalagi baru-baru ini beliau telah menyelesaikan program peraihan doktor. Beliau adalah Kakanda Dr. Ince Nasrullah, SPDM Home. Selamat malam, Kak. Malam. Ya. Bagaimana kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Iya. Menarik kita lihat sapaan manis dari Kanda Ince Nasrullah mempertegas bahwa malam ini di perjumpaan kita akan membahas tentang sebuah tema diskusi yang tentu berbicara persoalan basic beliau. Beliau adalah seorang dosen muda juga di Kabupaten Maros. Kanda kita ini sangat menarik ketika membahas persoalan pengalaman beliau, apalagi di usia yang sangat muda, Kak ya. Insyaallah. Saya panggil Kak aja, Kak ya. Iya, masih boleh, muda. Boleh. Di peraihan dokter itu, Kak. Siap. Ya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, Kak. Kak Ince Nasrullah, sebagai dosen muda di salah satu kampus besar di Kabupaten Maros yang baru-baru ini telah meraih gelar doktor, saya kira tidak gampang untuk sampai kepada peraihan itu. Tentu ada usaha, tentu ada perjuangan, dan ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Maros, terkhusus pecinta Maros TV dimanapun berada, Kak. Bisa mungkin sharing sedikit, Kak? Ya. Bagaimana proses perjuangan sehingga sampai pada titik peraihan doktor ini, Kak? Silakan. Ya, baik, terima kasih Adinda Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi proses yang selama ini saya geluti memang terfokus pada bidang pendidikan. Pendidikan? Iya. Lebih tepatnya mungkin dalam ranah kinerja itu adalah akademisi. Akademisi? Iya, akademisi. Kegiatan saya sehari-hari itu selain mentransformasi knowledge kepada mahasiswa, juga di sisi lain adalah pelayanan. Pelayanan? Ya, pelayanan dalam artian bagaimana kemudian pendidikan yang ada khusus di Kabupaten Maros itu tetap berjalan. Yeah. Ya. Saya katakan pelayanan karena memang tupoksi kinerja saya bagian sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Yeah. Ya, jadi fakultas di mana kemudian saya hadir itu diberi amanah untuk bisa bisa melaksanakan itu. Yeah. Ya. Terlepas dari itu, basic dan profesi saya sebagai seorang dosen itu tidak cukup hanya ditunjang dengan pengalaman-pengalaman yang sifatnya berhubungan dengan mahasiswa atau berhubungan dengan masyarakat luas, tetapi secara formal harus saya tingkatkan. Ya. Itulah kemudian yang melatar belakangi saya kenapa kemudian saya harus melanjutkan pendidikan. Pendidikan, Kak? Ya. Bukan hanya sebagai bekal untuk dijadikan sebagai frame untuk mentransformasi pengetahuan, tetapi ada sisi lain di situ. Yeah. Ya. Setidaknya adalah motivasi untuk ya. semua adik-adik yang tergolong pemuda. Ince itu jangan hanya dilihat sebagai seorang dosen, tapi dilihat sebagai seorang kakak. Kakak. Ya. Artinya saya lihat mahasiswa lebih elegan berdiskusi dengan saya ketika hubungan emosional kita itu berjarak antara adik dan kakak. Memposisikan sebagai seorang kakak. Iya, seorang kakak. Ya, jadi emosional itu memang sangat menentukan terjadinya sebuah interaksi. Iya. Gitu. Kadang saya lebih banyak waktu berbincang-bincang selain di kampus, ya di warung kopi, atau kalau di kampus itu di kantin. Iya. Ya. Bukan berarti saya menanggalkan ruang kerja saya, tetapi informasi yang ada itu sepertinya mahasiswa lebih senang ketika kita berdiskusi lepas. Yeah. Ya. Berdiskusi itu rentan dengan nilai-nilai positif di dalamnya. Yeah. Ya. Ada berbagai hal yang mungkin bisa kita bicarakan di situ. Ya. Nanti ketika formal barulah di kelas. Yeah. Ya. Kelas ya dengan tuntutan rancangan pembelajaran yang ada, seperti apa topik dan materinya, itu yang kita jalankan. Nah, di luar dari itu, ya sepertinya semua lini kehidupan kita bahas di situ. Itu ya? Iya, gitu. Nah, ini yang menarik dari seorang atau sosok dari Kanda Ince Nasrullah yang bukan hanya dikenal sebagai seorang dosen di kampus, kayak.
Tapi terlebih saya dapat bocoran nih, nggak? Banyak mahasiswa yang sangat memfavoritkan ini Kak Ince Nasrullah. Ini karena bocorannya tadi, cukup disenangi karena cukup humble juga di tatanan mahasiswa, Kak ya. Ya, yang ingin saya pertanyakan ini Kak agak menarik ini untuk sampai pada gelar doktor ini, saya kira tidak mudah, Kak. Ya, perlu perjuangan, perlu tetesan keringat. Saya kira bahkan barangkali materi juga Kak ya, banyak hal yang menjadi bagian daripada ini. Di S1 kemarin Kak, sebelum sampai pada periode S1 pernah berorganisasi juga Kak ya? Iya. Jadi berbagai organisasi yang saya geluti. Ya, seperti Palang Merah Indonesia. PMI. Ya, PMI. Kemudian kesenian. Pernah. Kesenian. Kemudian di kampus itu ada namanya organisasi himpunan. Himpunan Kak ya? Di luar juga ada seperti organisasi himpunan mahasiswa Islam, HMI ya, dan beberapa organisasi lagi. Jadi banyaknya organisasi yang kemudian saya geluti itu bukan berarti menghalangi hal-hal yang sifatnya substantif di mana kemudian saya harus berproses. Di sini sebenarnya yang saya lihat adalah hanya proses manajemen waktu. Manajemen waktu ya. Manajemen waktu. Iya. Semakin banyak organisasi kita geluti, maka semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan. Tapi bagi saya ada nilai yang begitu begitu berharga di situ. Salah satunya itu tadi adalah memanage waktu. Manajemen waktu kan? Manajemen waktu. Semisal organisasi A, organisasi B, organisasi C punya agenda yang sama, terus langkah kita kemana? Nah, sinilah kita punya peranan. Pikiran dan hati kita pasti bergerak di situ. Jadi disitulah manajemen itu terlaksana. Semua penting, tetapi dengan seiring waktu berjalan itu semua akan diakomodir. Kuncinya manajemen waktu kayak seorang Kanda Ince Nasrullah, sosok dokter muda yang berhasil di dunia akademisi, tapi pada dasarnya di sejarahnya juga adalah seseorang atau mahasiswa yang kemudian dikenal sebagai mahasiswa aktif juga di ruang-ruang eksternal kayak. Ya, sangat menarik Kak. Saya kira ini menjadi inspirasi bagi mahasiswa di Kabupaten Maros, mahasiswa swasta, mahasiswa Indonesia, bahwa untuk menjadi seseorang yang bisa berhasil, ya kuncinya adalah manajemen waktu itu Kak ya. Ya, terlepas daripada itu Kak, ini Indonesia sangat menarik hari ini Kak. Apalagi berbicara pendidikan Kak ya. Ya, di kondisi COVID ini memaksa kita untuk menikmati pola daripada kebijakan pemerintah yang sampai pada menikmati proses belajar yang tidak lagi pada ruang-ruang meja kelas Kak ya. Ini saya kira menjadi satu persoalan juga karena saya menganggap bahwa di Indonesia kita terjadi degradasi pendidikan Kak. Mohon maaf ini. Bagaimana pandangan Anda persoalan itu Kak? Ya, jadi gini. Sekalipun organisasi kesehatan dunia telah mengumumkan dan telah menyampaikan bahwa Indonesia masih rentan di dalam pandemi global ini, tentu yang sangat perlu perhatian khusus adalah bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Mengapa saya katakan bidang pendidikan? Karena bidang pendidikan itu adalah sentral peradaban. Sentral peradaban. Iya. Dalam kondisi seperti ini, apapun dalam dunia kehidupan itu pasti terbatas. Punya tantangan tersendiri. Bidang pendidikan misalnya. Transformasi pengetahuan yang sebelumnya dilakukan dengan tatap muka kini beralih menjadi virtual. Tentu pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi itu sepertinya kita harus jujur menyampaikan itu bahwa transformasi value yang agak terganggu di situ. Transformasi value atau transformasi tentang nilai-nilai. Kalau pengetahuan mungkin ketika menyampaikan sebuah materi, menyampaikan sebuah gagasan secara virtual, peserta didik mahasiswa itu bisa saja mencari referensi lain untuk menambah penjelasan lebih lanjut. Tetapi sebuah nilai atau value itu harus betul-betul lahir dari siapa orang yang kemudian memberikan materi itu. Materi itu kan. Berarti Anda beranggapan bahwa kualitas daripada pemateri itu sangat menopang juga untuk jalannya proses pendidikan seperti hari ini kayak. Jadi mulai dari attitude, sikap, atau contoh-contoh yang ada dalam diri seorang pelajar itu, seorang pendidik itu secara tidak langsung menjadi objek sentral. Objek sentral. Bagi peserta didik. Nah, tapi karena sekarang ruangnya terbatas karena proses virtual itu, maka lebih banyak
sekarang lebih banyak kita tunjang dengan visi misi yang menaungi pendidikan itu. Ya. Taruhlah misalnya di tempat saya bekerja di Universitas Muslim Maros itu ya, mau tidak mau yang harus menjadi penguatan itu adalah penguatan karakter. Penguatan karakter. Ya, penguatan karakter. Ya. Karena dengan cara itu, dengan basis itu, maka nilai-nilai yang saya maksud tadi itu masuk di situ. Ya. Jadi visi yang ada di Universitas Muslim Maros itu ya adalah pelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Pelestarian lingkungan dan kearifan lokal ya. Makanya dalam rancangan pembelajaran yang ada itu dimuat visi misi itu. Ya, berarti ada penguatan identitas itu. Ada penguatan identitas itu. Karena memang kita semua harus sadari itu bahwa bagaimana mengimplementasikan pendidikan itu sebagai pembentuk karakter yang multikultur. Ya, karena Indonesia ini adalah negara yang multikultur, dengan keragaman budaya yang ada. Nah, jadi dengan pendekatan-pendekatan visi yang ada di dalam pembelajaran misalnya, itu harus memang dituangkan itu. Dituangkan. Ya, paling tidak pertama kali melakukan perkuliahan, ya kita harus berikan orientasi itu. Ya, orientasi itu. Jadi harus saya katakan bahwa proses pembelajaran yang ada hari ini secara virtual itu tidak lagi tidak lagi punya hubungan yang erat antara transformasi knowledge dan transformasi value. Lebih banyak memang saya lihat kekuatannya di transformasi pengetahuan. Tapi kalau value itu harus kembali lagi di itu tadi, visi harus ditunjang di dalam penyampaian materi itu. Nah, kalau sudah tidak ada itu ya, saya anggap sudah kabur ini lagi. Mau kalau saya misalnya mengajar di ruang kelas misalnya, saya tidak serta-merta menyiarkan atau mengabarkan tentang ilmu pengetahuan berdasarkan tema atau topik dalam perkuliahan itu, tetapi harus diantar dulu. Harus diantar dulu. Cara mengantarnya itu adalah mengembalikan kembali identitas. Pengembalian identitas penguatan identitas itu. Contoh misalnya bagaimana interaksi kita. Interaksi kita. Ketika mahasiswa datang terlambat misalnya, itu mudah identifikasi. Tapi secara virtual kita juga perhatikan itu, tapi dengan catatan tertentu. Ada hal-hal yang membatasi itu. Misalnya jaringan atau apa ya. Ya kita harus terima keadaan itu. Bahwa ya kita maklumi. Kita maklumi, ya. Yang penting kalian ikuti perkuliahan. Jadi mahasiswa keluar masuk dan meeting virtual itu harus kita legowo menerima itu. Karena memang keadaan yang menghendaki itu. Berarti pendapat kayak bahwa di kondisi hampir 2 tahun ini kan, di kondisi COVID ini dengan prosesi belajar mengajar yang di kondisi virtual itu kayak memang sedikit atau banyak memang menurunkan pendidikan yang ada di Indonesia kayak. Gitu. Sepakat Kak? Ya, gitu, sepakat. Jadi perlu juga diketahui Dinda bahwa bagaimana menyegarkan kembali semangat peserta didik untuk tetap belajar. Gitu. Karena esensi dari pendidikan itu adalah mengaktifkan potensi. Potensi. Jadi semua orang punya potensi. Nah, di ruang pendidikan lah potensi itu dikemas. Di pendidikan lah potensi itu diolah. Maka harus diberi ruang-ruang yang bisa membangkitkan semangat mereka. Gitu. Seperti apa performance seorang dosen di dalam mengabarkan materinya atau menyampaikan materinya, itu kan ditunjang dengan kompetensi mahasiswa. Gitu. Jadi kompetensi mahasiswa di sini yang saya maksud adalah belajar dan belajar. Gitu. Jadi performance ada berdasarkan kompetensi yang ada. Karena kompetensi ada, maka tugas dosen yang harus mengolah itu, mengemas itu hingga nantinya outputnya adalah sebuah performance, sebuah keterampilan yang berterima dan bisa digunakan dalam situasi apapun. Saya mengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan, tentu orientasinya adalah guru. Jadi banyak-banyak kita menilik pada orientasi perkembangan informasi dan teknologi sebagai alat bantu di dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Nah, jadi ada beberapa desain yang kemudian kita konstruksi kembali untuk itu. Misalnya guru di sekolah mengajar tatap muka juga. Nah, sekarang juga virtual. Nah, kita di perguruan tinggi karena yang kita mau lahirkan adalah calon guru, maka dari situ kita mulai. Jadi startingnya di situ. Bagaimana mengajar dengan cara di luar dari kebiasaan tatap muka itu. Jadi ketika
Bak ini ya, Okof ini sudah 2 tahun lebih. Hampir Berarti 2 tahun. sudah 2 sarjana, ya sudah 2 tahun melahirkan sarjana. Sarjana. Nah, berarti bekal untuk kemudian menjadi guru, ya itu tetap kita tetap kita beri penguatan sebelumnya menjadi seorang sarjana. Begitu, Dinda. Nah, yang menarik, Kak. Ya, tentu pada nyatanya, Kak, efektivitas daripada mengajar ini tentu lebih daripada ketika seorang pengajar kemudian yang diajar itu tuh bertatap muka, Kak, ketimbang berada pada posisi virtual itu, Kak, kondisi virtual itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Kak, apakah memang di masing-masing tim pengajar itu ada pola lain yang kemudian langsung bersentuhan secara persuasif di anak-anak yang diajar ini? Ataukah ada cara lain untuk lebih daripada untuk menekan apa yang ingin kita sampaikan secara makna pendidikan itu, Kak? Karena saya menganggap bahwa kondisi kita hari ini betul-betul bersoal, Kak. Saya menganggap bahwa terjadi degradasi pendidikan yang ada di Indonesia. Ini terbukti di beberapa lomba-lomba yang diadakan baru-baru ini di tingkatan masyarakat di Makassar, Kak. Perlombaan sebelum COVID itu, saat soal-soal dasar itu diberikan kepada anak SD itu sangat enteng dijawab, Kak. Di kondisi hari ini setelah melewati kondisi pembelajaran virtual selama 2 tahun ini, Kak, di pelemparan soal yang pernah dilakukan sebelumnya itu susah lagi untuk dijawab. Saya menganggap bahwa ada sedikit kemunduran pendidikan dari kondisi COVID hari ini, Kak. Bagaimana pandangan Anda terhadap itu? Jadi begini, itu hanya terkait dengan sebuah metodologi aja. Metodologi, Kak, ya? Metodologi dalam sistem pembelajaran, ya. Sebuah alat bantu yang dipergunakan di dalam proses pembelajaran, ya, pada hari ini, ya, lebih banyak kita menggunakan misalnya Google Classroom, ya. Di Google Classroom itu ya beberapa fasilitas atau perangkat-perangkat yang bisa dimanfaatkan, ya. Jadi ketika misalnya kita lakukan meeting, ya, virtual di situ 90 menit berlangsung perkuliahan, misalnya kita lakukan sebuah perekaman di situ. Jadi ada fasilitas yang memang bisa dijadikan sebagai tempat untuk merekam peristiwa tadi itu, peristiwa interaksi itu, ya. Hasil rekaman itulah kemudian diposting kembali di Google Classroom. Jadi meskipun pembelajaran sudah berlalu, mahasiswa tetap bisa bisa melihat kembali rekaman itu, ya, dan mencermati kembali penjelasan-penjelasan yang telah diberikan oleh dosen. Itu satu metodologi, ya, itu terkait dengan metodologi. Kemudian kedua, terkait dengan proses pembelajaran juga, ya, tidak semua kapasitas mahasiswa itu ya, punya pahaman yang sama tentang bagaimana mengoperasikan atau mempraktekkan alat bantu yang seperti Google Classroom itu. Jadi pelan-pelan, ya, diadakan sebuah workshop atau pelatihan itu dulu, karena tidak ada lagi cara lain untuk itu, tidak ada lagi cara lain. Kita memanfaatkan interaksi langsung yang sifatnya persuasif itu juga sulit. Mengapa? Karena kita dicegah, kita punya batas yang begitu jelas bahwa tidak ada interaksi langsung di situ. Semua dalam bentuk virtual. Ya, betul. Jadi metodologi lah yang menjadi catatan penting ketika seorang dosen atau seorang guru menyampaikan materi kepada peserta didik, itu setidaknya perlu proses recording. Ya. Jadi setelah direkord, setelah direkam, tolong diposting kembali supaya peserta didik bisa melihat kembali. Iya. Jadi apa yang diterangkan dosen dia bisa ulang-ulangi. Gitu. Tapi kalau tidak dilakukan seperti itu, hanya berlalu begitu saja, sama. Jadi materi itu tidak dipahami. Gitu. Ya begitu, Dina. Kurang lebih seperti itu. Menarik ini, menarik. Dalam kondisi kita hari ini, saya kira persoalannya dunia, Kak, ya. Dan untuk pendidikan itu sendiri yang menarik ya memang pada dasarnya ada metodologi yang dilakukan dari tim pengajar ini untuk bisa mentransfer ilmu itu agar bisa sampai kepada capaian pembelajaran. Silakan diminum kopinya dulu, Kak. Siap. Ya, baik pemirsa Mars TV dimanapun berada, sangat menarik Kakak Daince Nasrullah ini, dosen muda kita, ya. Saya kira sangat renyah rasanya bisa berhadapan dengan beliau, sangat cerdas juga, Kak, ya. Saya menganggapnya seperti itu, Kak. Semoga bermanfaat. Nah, saya menganggap bahwa Indonesia hari ini di penerapan pendidikan ini saya kira sangat
ada hal yang perlu kita kuatkan, dan itu yang tidak terjadi di Indonesia ya. Saya anggap bahwa Indonesia berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti pola-pola dunia dalam dunia pendidikan yang mengikuti beberapa negara-negara maju juga ya. Dan saya anggap bahwa ada yang terkikis di sini Kak. Dan ini bersoal ketika ini terkikis. Saya anggap penerapan identitas itu yang harusnya ada di tubuh pendidikan, ada di tubuh kurikulum. Nah, itu yang tidak terjadi Kak. Saya menganggap ketika Indonesia melakukan hal demikian, kita akan kehilangan identitas Kak. Ini bersoal ini Kak, karena saya menganggap bahwa nilai-nilai ini, nilai-nilai kebudayaan ini, nilai kedaerahan ini, nilai adat istiadat ini tetap harus perlu ada di generasi kita, di pelaku-pelaku pendidikan yang tetap cerdas juga, tapi tidak lupa tentang tata nilai berkehidupannya Kak. Ini yang bersoal Kak. Bagaimana pandangan Anda? Ya, jadi perkembangan yang ada, ya, kan memang basis sekarang ini diutamakan adalah bagaimana proses yang ada itu, utamanya pendidikan itu berbasis tentang informasi dan teknologi. Ya, perkembangan informasi teknologi. Namun proses perkembangan informasi dan teknologi ini tetap harus dikemas dengan budaya-budaya lokal kita. Ya. Bagaimana cara mengemasnya? Tentu yang harus ditinjau adalah kurikulum dan output dari kurikulum itu. Output dari kurikulum itu Kak ya? Ya, contoh misalnya tentang ontologis ontologis tentang pendidikan beragama misalnya. Kepercayaan yang ada adalah bagaimana hubungan terjadi antara pencipta dan ciptaannya, manusia dengan penciptanya. Maka kurikulum menjadi catatan penting untuk menilik itu. Maka mata kuliah yang kemudian ada itu dikemas untuk sampai pada ranah itu. Misalnya dalam mata kuliah pendidikan agama, memang esensi dalam mata kuliah itu menghususkan, membicarakan tentang bagaimana hidup dan berkehidupan yang diatur dalam pola keteraturan yang Tuhan telah tetapkan. Di situ. Nah, terkait dengan kebudayaan, kita tahu semua bahwa bagaimana sih sentralisasi dalam hal keragaman kita berbudaya. Contoh misalnya dalam pola hidup kita, sikap kehidupan kita misalnya dikenal dengan murah senyum, religius, gotong royong, kan, apalagi punya kekuasaan dan lain sebagainya. Itu semua diterjemahkan dalam bentuk karakter. Jadi karakter ini yang tidak bisa lepas di dalam momen pendidikan. Makanya saya sangat senang itu ketika harus sama-sama melihat kembali bagaimana implementasi pendidikan karakter terhadap pembentukan karakter di tengah-tengah multikultur ini. Gitu. Jadi implementasi yang kemudian kita ingin lihat terhadap pendidikan karakter. Jadi kita tidak mengabaikan perkembangan informasi dan teknologi. Itu tuntutan. Itu tuntutan. Tetapi harus kembali ke nilai-nilai yang sifatnya lokal. Paling tidak nuansa hidup dan berkehidupan kita sesama kita di lingkungan kita dimanapun kita berada itu tetap harus yang utama. Saya katakan tadi dalam proses pembelajaran hari ini sedikit yang menjadi gap itu adalah transformasi pengetahuan dan transformasi value. Itu nilai kan? Nilai Kenapa? Karena ini yang menjadi sasaran kita untuk bisa sejalan, ibarat garis lurus berdampingan. Itu sepertinya dengan kondisi hari ini tuh tidak ini lagi. Mengapa? Karena tidak ada mungkin persoalan attitude atau sikap yang sekarang tidak banyak didapat oleh peserta didik kita. Semua cenderung fokusnya kepada capaian pembelajaran tentang ilmu pengetahuan. Nah, di mana nilai, di mana sikapnya, gitu. Toh terjadi, misalnya kumpul tugas jam sekian misalnya. Tidak semua mengumpul tugas. Ada yang sebentar malam, ada yang besok dan lain sebagainya dengan berbagai alasan yang kondisi mengikat itu. Maaf Bu, maaf Pak, jaringanku kemarin lalot sehingga saya sudah kirim berulang kali tidak sampai. Baru pagi ini sampai. Nah, kita meletakkan diri kita sebagai orang yang harus bijaksana dalam mengambil sikap. Gitu. Tidak bisa juga dipaksakan. Kalau misalnya saya punya mahasiswa di Camba, di Malawa, di Cenrana. Dari kalian tidak ada soal. Tapi kalau yang ada di daerah-daerah sana itu, haruskah kemudian saya mengkebiri itu? Jadi seharusnya attitude atau sikap
ini kan sebenarnya menopang kita untuk memberi nilai. Ya, setuju. Ya, bukan hanya pengetahuan saja. Nah, sekarang itu yang saya seperti saya yang rasakan itu sepertinya tidak mudah untuk menilik itu. Iya. Di mana ruang-ruang sikap dan di mana ruang sikap ini tuh saya dapatkan. Iya. Ya, kalau di proses tatap muka banyak. Iya. Ya, bisa misalnya cara dia menyapa, cara dia duduk, cara dia bergerak, cara dia apa dan sebagainya, cara dia ngomong. Tapi kalau di proses virtual nggak ada. Iya. Ya, semata-mata itu pengetahuan. Ya, harapan saya ini harus selesai. Itu kan ya? Ya, supaya kembali dalam situasi apa yang kita inginkan dan tercapai tujuan pendidikan. Ya, karena kalau seperti apa yang Anda sampaikan tadi Kak, bahwa desain daripada penyaluran ilmu ini sudah sangat luar biasa ya. Cuman karena ada kondisi-kondisi yang membuat hari ini cukup terbatasi untuk mentransfer ilmu itu Kak ya. Bicara ilmu pengetahuan Kak, saya kira sangat menarik ini tuntutan ini Kak. Bahkan Emil Durkheim ini pernah menyampaikan bahwa sangat penting ini ilmu Kak. Karena yang suatu saat nanti Emil Durkheim pernah menulis itu dalam bukunya bahwa akan ada masa nanti yang bertahan itu adalah orang-orang yang kuat dan orang-orang yang berilmu. Orang yang kuat ini saya mendeskripsikannya bahwa orang-orang yang punya kekuatan materi dan sebagainya. Orang yang berilmu ini adalah orang-orang yang kemudian mampu senada kehidupannya dengan ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan yang terus berkembang Kak ya. Cuman lagi-lagi saya sampaikan Kak bahwa cukup rumit juga nih dan menjadi persoalan. Karena semakin hebat ini ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan, yang sementara ketika dia tidak dibarengi dengan penguatan identitas, maka ini akan merusak juga daripada manusia itu sendiri. Kan? Ya, bagaimana pandangan Anda? Kita sepakat, kita harus pahami bahwa ilmu pengetahuan itu adalah proses pemertahanan diri. Dan sekaligus menjadi identitas tentang kearifan lokal. Kenapa saya katakan kearifan lokal? Karena kita belajar di mana kita berada dengan ruang lingkup budaya yang berbeda-beda. Nah, begitu. Jadi harus memang sejalan. Jadi pengetahuan adalah upaya atau tiar untuk bisa tetap berada pada pemertahanan itu. Pemertahanan dan identitas kearifan lokal. Jadi di situ yang harus yang harus kita perhatikan. Nah, perlu mungkin juga saya tambahkan bahwa kita tidak bisa memastikan lebih jauh sampai kapan proses pandemik ini, seperti apa mungkin yang kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah. Apakah sudah mulai digodok peralihan dari virtual ke tatap muka, kita tidak tahu itu. Tapi setidaknya sekarang kita harus sama-sama punya upaya untuk dijadikan sebagai starting di dalam mengkonstruksi kembali apa yang menjadi tujuan dan desain kita di dalam melaksanakan atau menyelenggarakan pendidikan. Menyelenggarakan pendidikan ya? Nah, gitu. Itu kembali Jadi yang punya potensi terkait itu adalah tentu pengambil kebijakan. Jadi ini sekarang sudah taruhlah misalnya tentang aturan akademik misalnya. Dulu aturan akademik ini peruntukannya adalah suasana normal, ya kan? Datang pandemi, apakah kemudian aturan akademik harus diterapkan? Kan tidak mungkin. Artinya beda lapangannya. Ibarat kita memakai payung dalam situasi yang mendung dan tidak panas. Buat apa? Hanya untuk penampilan. Itu yang terjadi. Hanya sekedar penampilan itu dilaksanakan. Jadi harus digodok kembali sistem pendidikan yang berorientasi pada masa pandemi ini. Jangan sistem yang ada sebelumnya yang mau diperuntukkan hari ini. Saya pikir kita punya orang-orang yang secara presentasi menjadi perwakilan kita, godok cepat gitu. Semua landasan-landasan tentang pendidikan yang diperuntukkannya dalam situasi normal cepat dikonstruksi kembali yang disesuaikan dengan kondisi hari ini. Seperti itu ya? Seperti itu. Karena kalau tidak terjadi seperti itu, maka yang diubah-ubah hanyalah sebuah metodologi. Nah, metodologi itu juga mengalami keterbatasan. Betul. Jadi harus adaptif di situ. Ini sudah 2 tahun loh. Masa kita tidak bisa menemukan sebuah konklusi yang tepat untuk merancang aturan atau landasan di dalam proses pembelajaran pendidikan itu yang sesuai dengan konteks hari ini dalam pandemi itu. Seperti itu Dinda. Jadi semua hanya disesuaikan. Yang dulunya 90 menit, sekarang dalam proses virtual 15-20 menit itu dilaksanakan namanya perkuliahan. Cukup atau tidak cukup, bukan itu menjadi soal. Yang menjadi soal adalah bagaimana pembelajaran itu
tercapai. Pembelajaran tercapai kayak. Iya. Gitu. Jadi saya kembali ke gagasan itu tadi. Iya. Ya. Konstruksi kembali aturan sistem pendidikan ya yang sesuai dengan keadaan kita hari ini. Ya. Karena kalau tidak, yang diubah hanya metodologi saja. Gitu kan? Dulu tatap muka, sekarang virtual. Kita metodologi kayak itu. Coba kira-kira bagaimana nih? Yeah. Nah, itu yang ya meskipun mungkin siapapun yang mendengar pernyataan saya mungkin dikatakan itu tidak gampang. Yeah. Kenapa? Karena pandemi ini bukan soal yang diprediksi, bukan, tetapi saya pikir banyak orang loh yang berpikir ini. Gagasan apa kira-kira yang penting? Gitu. Ya. Itu mungkin tidak. Ya menarik kan. Ya, saya kira saya menganggap Kak bahwa kondisi kita di kondisi pandemi yang sangat hebat ini cukup menggerogoti juga pada tubuh-tubuh kita, terkhusus di pendidikan juga kan. Cukup membuat kita juga rumit untuk penyaluran transformasi ilmu itu kepada peserta didik. Saya kira menjadi tantangan Kak ya. Iya. Oke, terlepas daripada ini Kak, barangkali nih menjadi pertanyaan terakhir saya Kak. Ya, saya menganggap bahwa orang-orang akademisi, orang-orang yang berada pada statuta berpendidikan itu, di label pendidikan itu kan, di tatanan kekuasaan, saya menganggap bahwa dia tidak boleh masuk pada ranah keberpihakan pada golongan Kak ya. Saya menganggap hari ini Indonesia tidak berada pada kondisi itu Kak. Sekalipun tidak keseluruhan daripada orang yang berstatut akademisi itu yang dianggap sebagai panutan, sebagai sentral lurus ini yang berada di posisi kepentingan daripada kekuasaan, tapi lebih banyak ya. Saya menganggap seperti itu Kak. Menurut Anda orang akademisi ini baiknya di posisi mana Kak? Ya, di posisi akademisi. Seperti apa itu Kak? Begini, kan memang pesona yang ada, pesona yang tercipta di mata masyarakat hari ini terkait dengan akademisi itu adalah pengetahuan yang mumpuni. Iya. Gitu kan? Nah, tapi ketika di luar dari ranah akademisi itu tentang keberpihakannya misalnya dalam satu golongan, ya bukan berarti saya menyatakan setuju tidak setuju, tetapi apakah mungkin salah ketika gagasan yang disampaikan itu kepada golongan tertentu itu tidak bisa dilakukan? Itu bisa. Ya, anggaplah sebagai masukan atau saran dan lain sebagainya. Ya, itu pernah terjadi kemarin ketika terjadi suksesi ya. Saya di Justice merapat di salah satu kandidat ya misalnya. Ya, saya tidak persoalkan itu. Ya. Sepanjang saya tidak punya statement yang menyatakan itu, ya buat apa saya pusing? Ya, kehadiran saya hanya untuk sharing. Apa yang saya sharingkan? Ya tentang pendidikan. Betul kan? Berarti posisi Kakanda Encik Nasrullah saat itu dia tetap berada pada posisi di garis lurus itu Kak ya? Dia tidak berada pada keberpihakan pada golongan. Tidak begitu. Jadi sekalipun kita punya hubungan emosional. Iya betul Kak. Ya, tapi mungkin karena pesona itu hadir sehingga dikatakan ya berpihak ke A, berpihak ke B. Ya saya tidak persoalkan itu. Itu persepsi semua orang. Itu hak semua orang ya. Persepsi itu ada. Itulah hukum alam terjadi. Tetapi saya seorang akademisi. Ketika saya kemudian berkunjung dan bersilaturahmi kepada salah satu golongan, itu fine-fine saja saya pikir. Kenapa? Karena saya punya alasan tertentu untuk kemudian menyampaikan itu. Apa yang harus disampaikan tentang kondisi pendidikan misalnya, ya bagaimana keadaan pendidikan hari ini, ya mesti ditunjang dengan kebijakan-kebijakan yang harus menguatkan itu. Betul Kak. Saya memetik satu pesan untuk kita semua Kak, untuk masyarakat Maros, masyarakat pecinta Maros TV dimanapun berada, bahwa Kakanda Encik Nasrullah memberikan suatu pesan kepada kita semua bahwa tempatnya orang akademisi itu tetap berada pada jalur netralitas Kak ya. Dia bisa memberikan gagasan ke siapapun itu. Dan saya memetiknya seperti itu Kak. Saya tambahkan bukan hanya gagasan. Tetapi dia harus menjadi patron terdepan. Kenapa? Karena memang sudah menjadi tuntutan kita bagi seorang akademisi itu punya 3 ikhtiar di dalamnya. Bagaimana kita melakukan sebuah pengajaran, kemudian bagaimana kita melakukan sebuah penelitian riset yang berkaitan dengan realitas sosial yang ada, kemudian bagaimana kita melakukan sebuah upaya-upaya pengabdian pada masyarakat. Upaya pengabdian itu, itu semua harus kita lakukan sebagai sebuah kewajiban, yang untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Tapi terkait dengan golongan tertentu, saya katakan tadi, golongan tertentu yang Adinda maksud itu, kita hanya sebatas bagaimana menyampaikan gagasan. Dia punya ruang.
Kan lucu ketika saya harus menyampaikan itu kepada orang tidak punya ruang. Betul. Kan begitu. Iya. Orang yang kemudian golongan kemudian ini yang akan bertarung nantinya untuk memperebutkan kekuasaan, ya memang ruangnya di situ. Iya. Ya. Apakah kemudian tidak bisa lakukan setelah dia terpilih? Boleh. Betul Kak. Ya. Jadi sebelum dan sesudah boleh dilakukan. Betul. Ya. Tapi tidak salah kalau dari awal kita sampaikan dan ketika terpilih itu dijadikan sebagai penguatan kembali. Iya. Nah, artinya disitulah bentuk pengawalan kita. Iya. Nah begitu. Jadi saya pikir terlalu kerdir pemikiran Cara berpikir seorang ya seseorang akademisi kalau dia hanya berputar-putar di dalam kampus saja misalnya. Iya, betul. Jadi dia harus keluar Kak. dia harus menjadi patron terdepan. Ya, gagasan-gagasan kemudian harus berterima. Mengapa? Karena di luar ini syarat dengan objek material. Ya, untuk kemudian melahirkan sebuah konstruksi pengetahuan, maka ini harus dikemas secara objek formal. Saya kira itu menjadi bagian daripada 3 ikhtiar itu Kak. Iya, betul. Gitu ya. Jadi bidang saya bahasa ya, linguistik. Ya. Secara realitas sosial, bagaimana kebahasaan itu, fenomena kebahasaan itu. Ya. Saya keluar mengamati itu lebih jauh, lalu kemudian melakukan sebuah riset. Lahirlah sebuah simpulan sebagai proses pembelajaran yang nantinya bisa dititipkan kepada sekolah-sekolah misalnya. Nah, gitu Dinda. Menarik ini Kak, jadi pesannya. Saya kira cukup menarik kita punya diskusi hari ini Kak. Rasanya tidak begitu ingin untuk berpisah lebih cepat Kak. Cuman karena ada waktu yang membatasi kita. Saya kira yang terakhir Kak, saya dan masyarakat Maros dan pecinta Maros TV, saya kira perlu mendengarkan satu closing statement daripada KJ Nasrullah sekaligus mungkin menutup perjumpaan kita pada kesempatan berbagi ini Kak. Silakan. Baik. Untuk semua kalangan ya masyarakat Maros melalui Maros TV ini, saya hanya mau menyampaikan bahwa dalam situasi hari ini yang kita hadapi ini tentu harus juga ditunjang dengan proses ikhtiar yang cukup. Gitu. Jadi semua potensi yang ada dalam diri setiap orang itu harus diaktifkan. Ya. Cara mengaktifkannya, ya maka pendidikan yang menjadi wahananya. Jadi pendidikanlah yang menjadi wahananya. Ya. Pendidikan yang menjadi pendidikan yang menjadi kendaraan utama untuk mengaktifkan potensi itu. Mengapa? Karena dengan cara pendidikan semua orang tahu bahwa keadaan akan berubah menjadi lebih baik. Betul. Ya, berubah menjadi lebih baik. Ya, jadi kendala tentu ada. Ya. Tetapi setidaknya, kalaupun kita tidak mampu menghilangkan kendala itu, melawan kendala itu, tetapi setidaknya kita mampu meminimalisir keadaan itu. Nah, itu, supaya ada ruang kita untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan. Seperti itu. Ya, makanya beberapa media kemarin menelpon saya katakan apa motivasi bagaimana motivasi saudara untuk sampai di level itu. Saya katakan apakah karena punya materi yang cukup, uang yang cukup untuk sampai berangkat? Tidak. Saya punya keyakinan yang kuat di situ. Keyakinan keyakinan yang kuat bahwa perjalanan kita, gerak kita, proses kita, Tuhan yang menggaransi itu. Ya, sepanjang kita meyakini itu sepenuh hati. Jadi seseorang yang tengah menanggalkan rumahnya untuk bepergian dengan untuk mendapatkan sesuatu yang baik, maka Tuhan menggaransi itu. Contoh, orang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, Tuhan menggaransi itu. Orang yang meninggalkan rumah, istri dan anaknya untuk bepergian mencari nafkah, Tuhan menggaransi itu. Jadi itu yang motivasi menguatkan saya. Kalau dari segi ekonomi, saya pikir itu langkah-langkah kita untuk bagaimana bisa mendapatkan itu. Itu saja Dinda. Jadi aktifkan potensi itu tetap dalam nuansa bidang pendidikan. Itu saja mungkin pesan saya. Terima kasih banyak Kakanda Ence Nasrullah. Sejuk rasanya bisa berdiskusi, bisa berdialek dengan Kakanda kita, Kakanda Ence Nasrullah. Saya kira dari perjalanan hidup beliau menjadi inspirasi untuk kita semua bahwa Tuhan menggaransi setiap hidup manusia. Menjamin. Setiap manusia punya potensi dan beliau menyampaikan bahwa wahana terbaik untuk mengembangkan potensi itu untuk bisa menjadi lebih baik adalah wahananya adalah pendidikan. Ini menjadi pesan untuk kita semua kan ya. Terlepas dalam situasi apapun kita hadapi hari ini. Ini menarik ini. Beliau adalah seorang petarung, berbahagia rasanya bisa berjumpa malam ini Kak. Saya ucapkan sekali lagi selamat atas perayaan gelar doktor itu Kak. Tidak mudah untuk sampai ke sana Kak. Penuh
kesan-kesan. Kesan-kesan. Kita berharap Kak di Kabupaten Maros ini semoga ada regenerasi muda-mudi yang bisa mengikuti jejak daripada Kakanda Encen Nasrullah ini. Judulnya menarik Kak. Judul yang diangkat oleh Kakanda Encen Nasrullah dan risetnya itu ada saya juga jadi narasumbernya kan. Iya. Terima kasih banyak Kak. Saya sudah diabadikan dalam sebuah riset dari Kakanda Encen Nasrullah ya. Itu adalah sebuah proses penghargaan saya kepada semua orang. Terima kasih banyak Kak. Pertama kali saya ditanya ya tentang riset saya. Tentang Aru kan yang saya kaji. Aru Kak ya. Saya sama sekali tidak pernah mengaru. Iya. Mengapa kemudian saya mau kaji itu Aru? Iya. Setidaknya saya harus pernah terlibat di dalamnya kan gitu. Betul ya. Ya memang saya tidak pernah, tetapi orang-orang di sekeliling saya dan bahkan adik saya melakoni itu. Iya. Ya. Jadi semua orang-orang yang terbaik bagi saya di sini adalah informan bagi saya. Iya, betul. Lalu kemudian saya kuliti, saya kemas dengan ilmu pengetahuan yang ada. Iya. Ya. Jadi saya bukan pengaruh. Kenapa saya mau teliti itu? Itu tidak soal. Seorang pengusaha belum tentu bisa jadi seorang ekonomian. Iya. Seorang ekonomian belum tentu bisa jadi pengusaha. Betul. Sama dengan saya. Ya. Gitu. Ya. Menarik Gitu ya. Iya. Jadi tidak semua pengusaha adalah ekonomian. Begitupun sebaliknya. Iya, Kak. Itulah yang harus saya jawab pada semua semua teman yang mempertanyakan itu. Iya, Kak. Ya. Jadi apa kemudian harus saya mengaruh dulu untuk masuk dalam tidak? Tidak ya. Ya, cukup dengan objek formil sebagai bekal saya, lalu kemudian berdiskusi dengan orang-orang yang memang punya kapasitas tentang itu. Potensi itu Ya, ya. potensi itu. Oh. Ya, gitu. Termasuk Adinda kan melakoni itu. Ya. Bahkan saya minta teks waktu itu ya. Termasuk ke Hatta, Jaya Langkar, semua saya anggap orang-orang yang sangat mumpuni dalam proses itu. Ya, jadi ya selain untuk riset juga sebagai agen silaturahmi kepada beliau-beliau itu. Nah ini yang menarik ini Kak. Kakanda Encen Nasrullah, dokter muda yang dimiliki oleh Kabupaten Maros, juga dosen muda di salah satu kampus besar di Kabupaten Maros. Saya kira menjadi bagian penutup kita ada pesan yang baik dari beliau. Silaturahmi itu penting. Ya, bagi siapapun, bagi manusia dengan manusia lainnya, dan itu yang memperkuat daripada prosesi berkehidupan. Terima kasih banyak Kak. Siap, ya, untuk masyarakat Kabupaten Maros dan pecinta Maros TV dimanapun berada, dan terkhusus untuk para pecinta daripada dialektika warung kopi berbagai rasanya, di Warkop Ces ini kita bisa berdialek dengan Kakanda Encen Nasrullah dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi siapapun. Mohon maaf atas salah kata, dan saya Misbah Nur dan saya Encen Nasrullah, dosen muda Kabupaten Maros, pamit undur di hadapan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Siap, Dinda, Kok. Berbahagia rasanya bisa